Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412061. Di sini saya akan membahas materi yaitu tentang fungsi audit internal dan piagam audit internal. Kita akan membahas dua hal penting yang menjadi dasar dan arah pelaksanaan audit internal di sebuah organisasi. Tujuannya adalah agar kita semua memahami betapa pentingnya peran audit internal bagi dalam menjaga efisiensi, integritas, dan keberlanjutan organisasi. Audit internal sendiri yaitu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen oleh auditor dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu adalah memberikan keyakinan kepada manajemen dan dewan pengawas bahwa pengandilan internal, manajemen risiko, dan tata kelola berjalan secara efektif. Audit internal ini bersifat objektif, tidak memihak. Fungsi ini membantu organisasi mencapai tujuan secara efisiensi dan terhindar dari risiko yang tidak perlu. Lalu, apa saja sih fungsi audit internal? Nah, berikut adalah fungsi-fungsi utama yang harus kita pahami dari audit internal. Yang pertama yaitu ada evaluasi pengendalian internal. Audit internal bertugas untuk menilai sejauh mana pengendalian internal yang ada telah dirancang dan dijalankan secara efektif. Misal, apakah perusahaan itu memiliki sistem yang baik dalam mencegah penyalahgunaan dana ataukah ada kesalahan pencatatan? Nah, yang kedua ada penilaian risiko. Audit internal juga melakukan penilaian atas risiko yang dapat menghambat dan mencapai tujuan organisasi. Contohnya, seperti risiko kehilangan data, fraud, atau risiko operasional lainnya. Ketiga, ada kepatuhan terhadap regulasi. Audit internal memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik pemerintah, regulator, maupun kebijakan internal perusahaan. Selanjutnya, atau yang nomor 4, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Fungsi audit juga membantu menemukan proses-proses yang tidak efisien, boros, atau bisa disederhanakan. Dengan demikian, perusahaan bisa menjadi lebih optimal. Kelima, yaitu pencegahan dan deteksi fraud atau kecurangan. Auditor memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan atau fraud itu, seperti kecurangan manipulasi data, pencurian aset, dan penyalahgunaan wewenang. Yang keenam adalah memberikan rekomendasi perbaikan. Setelah audit selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan dan saran perbaikan. Ini sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Setelah kita mengetahui fungsi, kita akan ke konsep lain atau ke konsep dasar lainnya, yaitu piagam audit. Piagam audit adalah dokumen formal yang dibuat dan disetujui oleh manajemen puncak serta dewan pengawas. Dokumen ini dilakukan untuk menjelaskan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari fungsi audit internal itu. Tanpa piagam, audit internal bisa berjalan tanpa arah atau bahkan bisa bertabrakan dengan kepentingan lain di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, piagam ini menjadi dasar hukum dan pedoman etika bagi auditor untuk menjalankan tugasnya. Umumnya, piagam audit tersebut memuat komponen berikut. Nah, komponennya itu ada 6. Yang pertama yaitu memuat tujuan audit internal, yaitu menjelaskan bahwa tujuan audit itu adalah memberikan layanan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif. Kedua, yaitu ada kebutuhan organisasi. Fungsi audit harus berada secara langsung di bawah pimpinan tertinggi atau dewan pengawas agar independensinya terjaga. Yang ketiga, yaitu wewenang audit. Auditor berhak mengakses semua dokumen yang ada di perusahaan.
dan personel dalam organisasi yang berkaitan dalam pelaksanaan audit. Nah, keempat yaitu tanggung jawab audit. Tanggung jawab audit yaitu bertanggung jawab menyusun rencana audit, melaksanakan audit, melaporkan hasilnya, dan memantau tindak lanjutnya. Kelima, ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini meliputi kegiatan organisasi, mulai dari operasional keuangan hingga sistem informasi. Keenam, hubungan dengan komite audit dan dewan pengawas. Hubungan mereka yaitu dalam menjelaskan peran komite audit atau dewan pengawas dalam mendukung dan memantau kinerja audit internal. Sebagai kesimpulan, fungsi audit internal ini bukan hanya untuk mengawasi atau mencari kesalahan, tetapi membantu organisasi menjadi lebih baik, aman, dan efisien. Jadi seorang auditor internal ini mencari apa sih yang kurang dalam perusahaan tersebut sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Sementara piagam internal berperan sebagai kontrak kerja dan pedoman arah bagi para auditor internal khususnya, agar tugas mereka dijalankan secara etis dan profesional. Nah, kombinasi dan fungsi yang jelas dan piagam yang kuat memperkuat kredibilitas serta kreativitas fungsi audit internal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang audit internal dan piagam audit internal. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja ke kolom komentar. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.